Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Oke, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas D. Hari ini kita kembali masuk di MK Hadis Ahkam 1 yang sekarang sudah masuk ke pertemuan ke berapa? 13 ya. Dan ini adalah pertemuan yang sudah mendekati akhir dari perkuliahan kita dalam satu semester di semester genap. Karena ini adalah materi terakhir dan minggu depan pendalaman dan setelah itu langsung UAS. Jadi sudah tinggal menjelang detik-detik akhir perkuliahan kita. Saya harapkan meskipun sudah mendekati akhir, tetap dijaga semangatnya, dijaga himmahnya, dijaga semangat untuk menuntut ilmunya, sehingga jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian yang menodai semangat kalian. Ya karena ada itu satu kelas yang saya tidak perlu sebutkan namanya komplain ke saya, yang justru komplainnya tidak mendidik dan tidak baik buat kelangsungan perkuliahan. Jadi akhirnya saya saya potong. Ya sudah, kalau mau diteruskan ayo, kalau enggak ya sudah, saya tidak mau ngajar lagi. Kalau lanjut, ayo ikuti aturan saya. Kalau enggak ya sudah, saya tidak mau ngajar lagi, tidak mau menyampaikan materi lagi, dan saya sudah liar dengan kehidupan. Ya akhirnya mereka minta maaf. Ya Pak, mohon maaf, kami mewakili kelas ini, mohon maaf dan siap melanjutkan perkuliahan. Ya sudah. Ya kalau siap ikuti aturan saya. Ya semoga di HKID ini tidak seperti itu ya. Masih tetap semangat, masih tetap ada sesuatu yang positif yang bisa diambil. Oke, baik. Berikutnya saya akan sampaikan absen, tetapi link absennya tidak saya kasih di GCR karena saya hanya bagikan di Zoom meeting. Jadi tolong yang tidak gabung dulu dah. Masuk ke Zoom meetingnya dulu dah. Hah? Ya pinjam itunya dibagikan lewat, tapi jangan sampai dibagikan ke tempat lain, teman lain tidak masuk ya. Dibagikan nanti copy paste ke WA grup, silahkan. Tapi tolong jangan ada yang tidak masuk hari ini isi absen. Nanti akan saya cek di akhir kelas. Di akhir perkuliahan akan saya cek. Kalau tidak ada saya hapus. Itu tidur itu kenapa? Kenapa tidur? Mantap. Ayo, absennya diisi. Sudah, belum ada yang baru 2 orang, sabar. Tunggu semuanya masuk dulu. Nanti biar saya gabungkan, saya isikan.
Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi sambil jalan ya, nanti absen sambil jalan. Saya akan pantau sampai selesai. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi Kitabul Haji atau bab hadis tentang haji. Kitabul Haji tentang haji. Silakan dibuka GCR-nya karena sudah saya share di GCR materi Kitabul Haji. Kitabul Haji. Oke, ini dia. Oke, sudah muncul ya. Perhatikan. Total hadis haji ini ada yang saya tampilkan di modul itu ada berapa? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hadis yang akan saya baca. Perhatikan, hanya ada 2 ya. Hadis pertama 727 dan 740 di halaman berikutnya itu. Yang saya baca hanya 2, 727 dan 740. Oke, singkat. Karena materinya singkat, jadi saya tidak akan banyak menyampaikan materi, saya akan sebutkan 2 hadis saja. Nanti selebihnya akan saya jadikan tugas yang harus kalian kerjakan minggu depan. Oke, yang pertama hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannata muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya? Al umratu ilal umrati. Dari antara umrah satu ke umrah yang lain itu kafaratun. Kafarat atau penebus dosa. 5 bainahuma bagi keduanya. Bagi sesuatu yang ada di antara keduanya. Artinya apa? Orang kalau sudah punya kebiasaan menunaikan ibadah umrah bahkan sampai berkali-kali, maka itu sebenarnya dia sedang menebus dosanya. Jadi orang dalam setahun itu umrohnya 2 kali, 3 kali. Dia biasa itu umroh, pergi umroh, maka pahalanya adalah dia mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosa yang dia lakukan. Pertanyaannya Pak, apakah dosa besar atau dosa kecil itu Pak? Ya tentu saja yang dimaksud dosa itu bukan dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Ya dosa kecil itu ya misalnya sering ngisengin temannya, sering ngerjain temannya, sering nyakitin perasaan temannya, atau sering ngutil pakaian yang bukan milik dia tapi simple dan tidak terlalu mahal misalnya. Sering nyolokin temannya yang sedang tidur dan segala macam gitu ya. Pokoknya dosa-dosa kecil lah. Itu yang dihapus dengan ibadah umroh. Tapi dosa kayak mensekutukan Allah atau syirik kepada Allah, kemudian berzina, kemudian dusta yang sangat-sangat besar, membunuh, itu kemungkinan tidak diampuni dengan ibadah umroh seperti ini. Jadi yang diterima, yang diampuni dosanya hanyalah dosa-dosa kecil tadi. Jadi itu ganjarannya ya bagi orang yang rutin melaksanakan umroh. Tapi bagaimana Pak misalnya umroh zaman sekarang itu sudah beda dengan umroh zaman dulu. Umroh zaman sekarang itu
cenderungnya atau fokusnya justru mendapatkan hobi-hobi selfie, misalnya foto di depan Ka'bah atau pamer, dia punya banyak duit, saya bisa umroh nih 3 kali dalam setahun. Nah itu bagaimana Pak? Nah itu persoalan hati. Nah, kalau sudah bicara masalah hati ya tentu saja pasti akan dinilai apakah dia ria atau tidak. Apakah dia ujub atau tidak. Apakah dia sekedar pamer harta dan kekayaannya atau tidak. Itu sudah urusan hati. Tapi kalau sekali kita niatkan ibadah kita pergi umroh tapi niatnya pamer, maka itu bisa jadi mengurangi nilai ibadah kita dan bahkan justru bisa menimbulkan dosa. Jadi hati-hati saja lah, itu tidak, syariat tidak mengatur sampai ke situ. Itu urusan hati. Syariat hanya mengatakan al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahum. Ada pahalanya. Orang yang ibadah umrah secara rutin itu ada pahalanya. Dan pahalanya tidak main-main, bisa membantu menghilangkan dan menghapus dosa-dosa. Dan yang berikutnya wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannata. Dan haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada balasannya kecuali mendapatkan surga. Jadi haji yang mabrur itu efeknya luar biasa. Maka sedikit saya mau cerita. Saya punya kakak ipar. Kakak ipar saya ini sejak 2000, sekarang apa ya? Kakak ipar saya ini dulu tahun 2017 beliau naik haji. Padahal ya kalau dilihat dari ukuran ekonominya, kakak ipar saya ini ekonominya menengah ke bawah. Bukan kayak kalian menengah ke atas. Bisa dilihat dari profesinya. Kakak ipar saya, kan rumah mertua saya itu di Jawa Tengah, di Demak. Demak itu kan kota pesisir pantai. Nah, kakak ipar saya itu berprofesi sebagai pedagang ikan. Ya tentu saja penghasilannya kan tidak seberapa ya penghasilan seorang pedagang ikan. Tapi beliau sangat gigih dan berjuang demi menafkahi keluarganya. Bisa dibayangkan, menafkahi keluarganya. Lah suaminya kemana? Tidak kerja. Tapi karena semangatnya luar biasa, bekerja pontang-panting, banting tulang, memeras keringat demi sesuap nasi dan sesuap pahala, ya dia bekerja. Dari dulu, sejak dia menikah tahun berapa itu? Menikahnya 90-an lah. Sudah 20 tahun dia menikah. Dia yang cari kerja ya si kakak ipar saya yang perempuan. Suaminya tidak ngapa-ngapain. Itu sebagai seorang perempuan ya, kalau ditanya, mau nggak kalian punya suami yang tidak bekerja nanti kalau sudah menikah? Rasanya gimana kalau punya suami tidak mau bekerja? Hancur hati kalian. Nelangsa, makan hati gitu ya. Itu yang dialami oleh kakak ipar saya. Tapi dia tetap ikhlas, dia tetap jalan terus meskipun suaminya tidak menafkahi. Suaminya itu tidak bekerja karena apa? Tidak mau dia. Disuruh diumpanin kapal, dikasih kapal untuk melaut, dan dikerjakan, dionggrokin aja, dibiarin aja. Akhirnya, dah cari kerja lain terserah kamu lah. Cari kerja ternyata tidak betah keluar lagi. Ya kayak begitu-gitu selama hidup berkeluarga dengan suami ini. Tapi dia sabar, kakak ipar saya sabar. Akhirnya dia menabung, dia dapat penghasilan ditabung. Akhirnya usaha dan jerih payahnya selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Tahun 2017 dia naik haji bersama suaminya. Waktu itu ONH-nya atau BPIH-nya itu sekitar 2017 itu sekitar 30-an. Jadi kalau berdua 70 juta. Kalau logika orang awam, bisa nggak orang cuma pedagang ikan itu punya uang sampai 70 juta? Nggak mungkin. Hanya bisa bagi orang yang kerja keras, mau menyisihkan uangnya. Akhirnya
terwujudlah niatnya untuk naik haji. 2017 dia naik haji dan dia berangkat. Ternyata dia mungkin berdoa ya di Ka'bah sana, dia berdoa, ya Allah berikanlah saya kebahagiaan. Saya tidak tahu doanya kayak apa, tapi mungkin saja dia berdoa agar hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya aman dan tidak terfikirkan oleh hal lain. Pokoknya dia ingin tenang hidupnya, bahagia. Ternyata begitu sampai pulang dari ibadah haji, 2 bulan berikutnya dia cerai dengan suaminya. Dia cerai dengan suaminya. Mungkin dia merasa hidupnya sudah disabar-sabarin puluhan tahun, disabar-sabarin, ditahan-tahan dia menghadapi kelakuan suaminya, akhirnya dia berdoa dan akhirnya di 2 bulan setelah dia nikah dia cerai. Setelah dia naik haji dia cerai. Mungkin ini bagian dari cara Allah menunjukkan bahwa dia ibadah hajinya mabrur. Kenapa? Doanya dikabulkan. Dia sudah puluhan tahun kan merana, menderita karena suaminya yang tidak punya kelakuan baik, tapi dia mau melepas tidak bisa. Tapi begitu dia pulang haji, dia seakan-akan diberi kekuatan, dia diberikan kemampuan, diberikan keberanian untuk memutuskan bahwa dia harus berpisah dengan suaminya. Nah, ini mungkin salah satu cara Allah menunjukkan bahwa dia hajinya mabrur. Ya tidak tahu ya, mungkin nanti kalian juga seperti itu akan merasakan bagaimana cara Allah akan menunjukkan bahwa haji kalian nanti mabrur atau tidak. Ya lihat saja dalam kehidupan sehari-hari, akan kelihatan nanti. Kalau hidupnya semakin bahagia, semakin tenang, semakin khusyuk, semakin rutin dan semakin bersemangat dalam beribadah, ya itu berarti hajinya mabrur. Usahanya lancar, semakin sukses, punya anak semakin kelihatan kesolehannya, itu berarti hajinya mabrur. Tapi sebaliknya kalau kehidupannya morat marit, semakin lama semakin kacau, semakin amburadul, semakin tidak jelas, semakin pabeliat, ya sudah berarti itu tandanya ibadah hajinya tidak mabrur. Karena niatnya mungkin beda dengan niat melaksanakan ibadah haji. Jadi itu ada cara Allah untuk melihat, untuk menampilkan, menunjukkan kepada manusia ini haji yang mabrur dan mana haji yang tidak. Gitu ya. Ini cuma cerita doang ya, bukan mau pamer-pamer, bukan mau show off, tapi ingin menunjukkan contoh bahwa mungkin saja dari contoh ini bisa kita lihat bagaimana Allah menunjukkan kemabruran dari seorang hajinya. Oke, baik, itu yang pertama. Yang berikutnya hadis 740. 740. Oke, saya minta ada yang baca dah ini. Yang final Fatayat. Ini siapa namanya? Asti. Siapa? Asti Ananta. Hah? Oh, Asti Fitriani. Ayo, silakan. Yang keras suaranya. Oke, baik. Hadis yang berikutnya, hadis 740 menjelaskan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinati dzal Hulaifata wa li ahli Syami al Juhfata
wali ahli najdin qarnal manazili wali ahli yamani ya lam lama hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu makkata mim makkata. Jadi Nabi telah waqata menentukan atau menetapkan mikot. Mikot, apa itu mikot? Mikot adalah tempat dimulainya melaksanakan ihram atau tempat dimulainya ibadah haji. Atau mungkin juga bisa diartikan mikot adalah tempat dimulainya seseorang menggunakan pakaian ihram atau dia melakukan niat ibadah haji atau umroh. Mikot itu bisa berbentuk tempat dan juga kadang berbentuk waktu. Tapi yang sering mikot itu diidentikan dengan tempat. Dan itu kelihatan di keterangan berikutnya. Wali ahli Madinah, mikot bagi orang atau penduduk Madinah itu Dzulhulaifah, namanya daerah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Wali ahli Syam, dan bagi penduduk kota Syam atau apa ini Syam? Palestina atau Suriah itu Al-Juhfah, daerah Juhfah. Kemudian wali ahli Najdin, bagi penduduk Najd atau bagian timur dari Mekah itu Najd, itu Qarnal Manazili, yaitu daerah Qarnul Manazil. Wali ahli Yamani, dan bagi penduduk kota Yaman, daerah Yaman itu Yalamlam, nama daerahnya Yalamlam. Jadi kalau dibuatkan gambar gitu ya, kan Ka'bah dikelilingi. Kemudian kita lihat pertama apa tadi? Dzulhulaifah itu Madinah. Dzulhulaifah itu berarti daerah apa? Atasnya Mekah atau bagian utara. Itu Madinah. Jadi Madinah itu kan utaranya Mekah. Nah, bagi orang yang tinggal di Madinah, mikotnya di daerah Dzulhulaifah. Kemudian yang kedua, ahli Syam atau orang daerah Syam. Syam itu berarti daerah agak ke barat, baratnya Mekah. Barat tapi agak naik ke atas. Apa kalau di antara barat dan utara itu apa biasanya namanya? Barat laut apa barat daya? Barat atas lah gitu ya. Itu Jufa atau daerah apa? Syam atau daerah Palestina, kemudian Suriah, itu semua di situ. Bukan Irak, agak ke utara. Itu mikotnya Al-Jufa, nama daerah Al-Jufa. Kemudian wali ahli Najd, di ahli Najdin Qarnal Manazil. Bagi orang yang tinggal di Najd atau sebelah timurnya Mekah, itu mikotnya Qarnul Manazil, timur ya. Dan yang terakhir itu wali ahli Yaman, dan bagi penduduk Yaman, daerah Yaman. Yaman itu berarti daerah selatannya Mekah, selatan. Itu mikotnya adalah Yalam. Juhfah itu Dzulhulaifah itu bisa juga diartikan nama lainnya Bi'ru Ali, sumurnya Ali, ya. Istilah lainnya Bi'ru Ali. Jadi, nah sekarang pertanyaannya, nah kalau orang yang tidak tinggal di Madinah, tidak tinggal di Syam, tidak tinggal di Najd, tidak tinggal di Yaman, itu di mana mikotnya? Nah, kata hadisnya, kunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrata. Jadi orang yang bukan dari daerah itu, bukan dari daerah tadi yang disebutkan, tapi sejajar pemberangkatannya dengan itu, maka juga termasuk apa? Mikotnya di daerah situ. Misalnya orang Indonesia di mana mikotnya?
Kalau misalnya orang Indonesia penerbangan, kan yang memungkinkan sekarang kan penerbangan, karena tidak mungkin, sudah tidak zamannya lagi orang berangkat haji naik kapal laut ataupun naik perjalanan darat, haji backpacker, bukan, tidak ada lagi sekarang haji backpacker, jarang sekali backpacker haji, tidak ada, jarang. Nah, yang mungkin kan pesawat. Nah, kalau pesawatnya itu rute penerbangannya dari Indonesia lewat Yaman, daerah Yaman, berarti mikotnya di Yalam. Tapi kalau misalnya dia pesawatnya itu turun di Riyadh atau turun di Jeddah, Jeddah dan Riyadh itu daerah mana? Atasnya Mekah atau bagian utaranya Mekah, dekat atas bagian utaranya. Berarti mikotnya adalah di Zulhulaifah atau Bi'ru Ali, atau yang sejajar dengan mikotnya orang Madinah, gitu ya. Jadi itu caranya untuk melihat ketentuan mikot bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah di era sekarang. Tergantung pesawatnya, penerbangannya. Kalau misalnya orang Mesir mau berangkat naik haji atau mau ibadah umroh, lewat mana itu mikotnya? Mikotnya berarti lewat Juhfah, karena Mesir itu kan di bagian baratnya Mekah, jadi dia kemungkinan melewati Juhfah. Kalau misalnya orang Turki, saya tanya, mau berangkat naik haji atau umroh, mikotnya di mana? Bisa dua, Zulhulaifah atau Juhfah. Karena Turki itu agak ke barat daya kan, barat atas, antara barat dan utara. Jadi di situ. Jadi kalau dia penerbangan kan berarti melewati daerah situ. Jadi kalau dia di atas pesawat, kemudian dia terbang melewati di bawahnya itu Yalamlam, maka disitulah dia bisa memulai ibadah haji atau bisa menggunakan pakaian ihram di saat itu, walaupun di atas pesawat. Nanti kru pesawat akan menyampaikan, Bapak Ibu sekalian para jamaah haji yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di atas kota Yalamlam. Dalam waktu 5 menit lagi kita akan berada di atas kota Yalamlam, dan oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu para jamaah haji atau jamaah umroh untuk mempersiapkan diri untuk memulai ihram atau menggunakan pakaian ihram. Mohon segera dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya gitu kan, kru pesawat akan menyampaikan. Nah, di saat itu kita mulai pakaian ihram dan sudah mulai membaca niat ihram dan haji, niat haji dan umroh. Jadi seperti itu posisi dari mikotnya. Dan wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu makkata mim makkata. Dan barang siapa yang bukan dari tempat itu yang sudah disebutkan tadi, bisa saja min haitsu yasha. Maka bisa saja dimulai dari mana saja. Yang penting diniatkan ibadah haji. Jadi misalnya dia orang Kuba. Kuba itu jarak di antara Mekah dan Madinah yang berada di bagian utara. Tapi dia belum sampai, dia sudah, maksudnya gini, dia sudah mendekati Mekah. Jadi yang Madinah itu kan Dzulhulaifah tadi ya. Tapi si Kuba sudah duluan ke sini, udah agak mendekati Madinah. Saya agak mendekati Makkah. Gimana caranya? Apakah harus ke Dzulhulaifah dulu? Tidak usah. Sudah dimulai saja dari situ. Misalnya dia tinggal di Kuba, ya niatnya haji dari situ saja. Dari ketika dia berada di rumah yang ada di Kuba. Nah, niat saja di situ. Tidak harus datang dulu ke Dzulhulaifah. Jarak antara Dzulhulaifah dan Makkah itu 400 km, bayangkan. Jadi kalau Kuba sekitar 200-an. Masa mau 200 kilo balik dulu ke Dzulhulaifah? Baru berangkat haji. Jadi, kata Nabi, wa mangkana duna dzalika famin haitsu ansha. Jadi tidak usah harus ke Dzulhulaifah dulu. Cukup mulai niat dari tempat dia berada. Hatta ahlu Makkah mim Makkah. Termasuk orang Mekah yang niatnya di Mekah saja. Niat hajinya dari Mekah saja, gitu. Jadi orang yang misalnya berada di luar yang Dzulhulaifah, Juhfah, kemudian Yalamlam dan mana tadi? Qarnul Manazil, itu tidak harus
niat di situ. Tapi bisa juga dari rumahnya masing-masing. Dan termasuk orang Mekah pun juga niatnya dari rumahnya sendiri. Pakai ihramnya dari rumahnya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang mikot yang harus dipatuhi oleh umat Islam ketika dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Oke, selesai. Pembahasan hadis tentang haji. Saya sengaja hanya 2 karena ini jumlahnya sedikit ya. Cuma 13 riwayat hadis. Itu pun 12 apa 11 13 hadis itu juga ini ada tambahan saja ini. Kayak hadis 740, 741, 742 itu sama itu sebenarnya, hanya riwayat yang lain mengatakan wa aslu inda Muslim. Jadi penjelasannya saja. Kayaknya nanti saya harus mencari bagi kalian yang kelompok misalnya kelompok 5 sampai 10 itu saya carikan hadis lain nanti. Saya kira itu. Barangkali ada di antara kalian yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada? Ya. Hah? Ya sudah gini aja, saya kasih rukhsah. Saya persilakan kamu bisa isi email, bisa isi absen tanpa pakai email kampus. Paham maksudnya? Ya udah coba. Saya kasih kesempatan sekarang. Pakai email siapa saja, minta tolong temannya, namanya siapa? Hadidah ya. Tolong, minta tolong temannya yang lain. Pakai alamat email lain, jangan email kampus ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Sebelumnya kan saya udah pernah masuk ke DCR Pak ya. Tapi di HP satu lagi rusak. Pakai HP ini penyimpanannya terus penuh Pak. Dan selama perkuliahan Bapak online itu saya tidak pernah absen karena nggak masuk DCR. Jadi saya di sini punya aplikasi WA. Ya harus lapor dong mestinya kamu. Kamu udah bisa buka email kan? Email kampus. Iya. Selalu ini nolak terus. Ya laporan ke Pustek IPAD dong. Kenapa enggak lapor? Udah pernah Pak, udah dihapus satu lagi. Nah, satunya rusak Pak. Saya ganti HP ini dan HP ini. Nah, kamu ingat nggak alamat emailnya? Email dan passwordnya ingat? Ingat. Tapi tidak bisa dibuka. Nggak bisa. Ya, laporan dulu sana ke Pustek IPAD. Pak, nggak bisa ini gimana? Beda apa? Beda gadget, nggak bisa dibuka. Padahal saya masih ingat, masih hafal email saya. Nah, maksudnya di HP sana kan ada ini, setiap ada aplikasinya Pak. Jadi cukup satu doang, tidak mendukung HP-nya gitu. Bisa. Kata siapa? Atau di laptop bisa banyak. Ya minta tolong temannya yang punya laptop lah. Gimana sih? Usaha dong Azhar ya. Usaha, jangan sampai tidak absen. Kalau tugas mau jalan Pak. Nitip kalau tugas menitip nama gitu. Iya, kalau tugas kan tugasnya bisa tugasnya tugas kelompok. Iya, tidak masalah. Nitip takutnya kan dengan saya nggak ngirim ke DCR saya ya enggak lah, tetap dinilai itu bagi mahasiswa yang mengumpulkan tugas tapi tugasnya kelompok. Jadi bisa ngikut temannya itu bisa. Tapi untuk absen sekarang bisa ini nggak Pak? Lewat melalui email. Ya kan sudah saya bilang tadi kayak Hamidah itu. Silakan Anda isi absen dengan alamat email bukan kampus. Ya bisa berarti. Coba dulu. Oke, coba. Sudah berapa orang ini yang absen? 28 masuk. Sudah berapa? Tinggal 3 orang. 2 orang lagi. 30 orang tadi. Hah? Ya nanti akan saya konfirmasi siapa yang hadir, yang tidak hadir. Ayo cepat. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Tidak ada pertanyaannya ya? Oke, baik. Hah?
Kenapa? Susunan UTS ya tinggal isi aja tuh yang kemarin saya kirimkan itu. Kemudian besok kumpul jam 3 sore di ruang saya, kan begitu. Sudah ada 6 orang ini yang daftar ini. Di semua kelas sudah 6 orang. Jadi kalau yang masuk jadi 7 ini. Daftar aja pokoknya. Yang belum OTS. Oke, sudah ada pertanyaan ya? Perhatikan. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Berikutnya saya akan konfirmasi kehadiran yang tadi sudah saya sampaikan ada di absennya. Akan saya tanya, saya konfirmasi benar hadir atau tidak. Ririn ada? Muhammad Qori. Putri Saputri. Ajeng Lutfitriani. Ainun. Ani Kotul. Yang mana yang ini apa yang itu? Salah. Siva Fauzia. Fajri. Ani Rohaini. Berikutnya perhatikan De Owan Royani. Fahra Octavia. Berikutnya Nurul Aulia. Berikutnya Rifat. Selanjutnya Mufrotun. Berikutnya Siti Muniroh. Al-Faqih. Anti Azharia. Mana? Ini Pak. Berikutnya Rifal Maulana. Ahmad Hidayatullah. Asti Fitriani. Ahmad Saiful. Saiful ada. Raihanda. Muhammad Malki. Muhammad Rifki Juliansyah. Lilis. Imam Ali. Adida. Jajang Aisyul. Terakhir Azharuddin ya. Satu lagi orang mana tadi yang belum absen? Siapa ini? Hah? Sudah mana? Mana Dewi? Mana Dewi namanya? Mana Dewi? Mana anunya? Namanya di sini. Belum kan? Ya udah cepat. Sudah belum masuk? Hah? Belum ya? Ya, oke, udah ya. Sudah masuk. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini dan saya harapkan perhatikan. Saya harapkan minggu depan kalian bisa mengerjakan tugas sebelum saya akan mengakhiri perkuliahan ini. Dan tolong diingat ya, materi ujian UAS yang akan datang pasti akan saya keluarkan sesuai dengan hadis yang saya sampaikan. Hadis puasa, pertama hadis zakat,
Ada 3 hadis yang saya sampaikan, nah itu yang akan keluar. Kemudian hadis puasa yang saya sampaikan kemarin akan keluar. Dan juga yang hari ini hadis haji yang saya sampaikan ini akan keluar. Jadi materi-materi yang saya keluarkan, yang saya sampaikan pada perkuliahan seperti biasa. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.